Yo dan halo guys, kembali lagi di YouTube channel Marvel Daril. Nah, di video kali ini saya akan coba menceritakan lagi gimana kehidupan aku yang dulunya aku menjadi seorang narapidana yang pernah masuk penjara. Nah, di video kan kemarin kita sudah apa mendengar aku ngomong, maksudnya aku menceritakan kehidupan aku kalau di dalam penjara itu nggak boleh eh, bawa handphone, maksudnya nggak boleh dimasukin handphone. Nah sekarang saya akan coba menceritakan di dalam itu makanannya seperti apa, jatah makannya kita itu narapidana tahanan itu seperti apa. Tapi sebelum masuk ke videonya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe karena itu semuanya gratis men, oke? Nah pasti banyak yang bertanya nih, makanan di dalam penjara itu, di dalam lapas itu seperti apa sih jatah makannya. Nah jatah makannya saya jawab di sini, jatah makannya itu kita di dalam itu ya bisa dibilang enak, fix nggak enak. Jika kalian mungkin ya kalau kalian apa ya, kalau kalian mungkin orang menengah ke atas bisa mungkin ya tiap hari dianterin, maksudnya dikirimin makan. Tapi kalau menengah ke bawah ya mau gimana, harus tetap makan nasi jatah. Kalau nggak makan ya, kalau nggak sakit gimana, maksudnya kalau nggak makan kita sakit kan, jadi harus makan. Nah saya mau cerita ini jatah makan kita itu seperti apa. Tapi kalau menurutku itu emang nggak enak, ya emang nggak enak. Karena apa, mungkin aku mikir mereka kan mau dibina, maksudnya mereka mau bina kita yang narapidana atau tahanan. Jadi mereka pikir mau dibikin tobat supaya mungkin ya kita nggak balik lagi gitu loh, nggak buat kesalahan lagi supaya balik ke sana. Nah saya mau cerita di jatah makannya kita pagi siang malam. Nah pagi itu pagi kayak apa ya, pagi kan sarapan. Nah aku cerita ini kayak 7 hari ya, 7 hari. Jadi 1 minggu itu kan 7 hari. Nah di dalam 7 hari itu kita 2 kali dapat jatah daging. Nah, itu mau daging ayam atau mau daging sapi, yang penting 1 minggu itu kita 2 kali dapat jatah daging. Nah kayak aku mencerita kayak hari Senin. Nah Senin aku Senin, kalian bayangkan itu dikasih makan ratusan orang. Kalian bayangkan di dalam penjara itu ratusan orang terus mau dikasih makan kan. Kalian bayangkan saja itu 100%, namanya di dalam penjara itu mereka buat nggak seenggak enak mungkin, maksudnya dengan apa ya, apa memang di SOP mereka begitu mungkin, supaya dibuatnya maksudnya nggak terlalu enak supaya mungkin kita tobat gitu loh. Nah bayangkan guys, untuk nasi setiap orang, setiap tahanan, setiap narapidana itu kalian tahu kayak apa, kaleng susu gitu loh, kaleng susu yang kental manis itu. Kaleng susu kental manis itu dipotong dua dan satu yang, dan yang setengah setengah itu, yang setengah kaleng susu itu buat satu orang apa, satu orang tahanan gitu loh, satu orang napi. Maksudnya ukurannya seperti itu, setengah kaleng susu itu kalau dipotong. Gila. Dan terus kalian tahu guys, nasinya ya, namanya kita kan orang kalau di luar otomatis kalau mau masak nasi harus dicuci bersih kan, dicuci bersih supaya maksudnya nggak ada, masih ada kotor-kotornya gitu loh. Tapi kalau di sana guys, di dalam penjara, gila, langsung ditaruh nggak dicuci, langsung diukur buat mau dimasak. Gila. Dan kalian tahu masih nasinya warna kuning dong guys, terus ada pasir-pasirnya, ada kayak kulit padi. Gila men, gila siksa itu guys, aku bilang siksa. Kalian bayangkan itu nasi belum lauknya. Nah lauknya ini lauk sama sayur nih guys. Lauk kebanyakannya kalau dulu aku itu ya kayak tahu tempe gitu loh, tahu tempe. Maksudnya yang seminggu itu kan 2 kali daging, selain dari 2 kali daging itu kebanyakan ya tahu tempe kan, sama sayur. Tetap harus ada tahu tempe sayur, maksudnya lauk nasi sama sayur, salah ngomong aku guys. Nah bayangkan guys, kalian tahu tempe ini kan dipotong kan kotak ini, terus dipotong kayak jari-jari, 2 jari gitu loh panjangnya, dipotong 2 jari. Kalian tahu itu bukan digoreng tempenya guys, direbus. Bayangkan tempe direbus guys, gila. Direbus dan dibikin kuah gitu loh, dibikin kuah. Terus kalian tahu, bayangkan ratusan orang mau makan tempe dibikin kuah, terus
masaknya kayak satu panci begitu, tapi garamnya secuil, penyedapnya secuil, nggak ada rasa, hambar. Kalian bayangkan itu berkuah, tempe kuah, udah tempe berkuah nggak digoreng, terus sayurnya juga dong nggak dicuci, langsung dipotong kecil-kecil, masak berkuah juga, tapi garam sama penyedapnya cuman seuprit, cium. Bayangkan guys, setiap hari kalian, seberapapun tinggi hukuman kalian, setiap hari kalian makan itu, kecuali kalian orang berada menengah ke atas yang mungkin ya, kalau kalian nyuruh maksudnya setiap hari harus dapat kiriman makan ya enak, tapi kalau orang menengah ke bawah ya gila emang siksa guys, siksa. Aku kalau menurutku ya, kalau jatah makan di dalam penjara di lapas itu, menurut pengalaman aku, kalau menurut aku sendiri ya emang ya nggak apa ya, nggak masuk di aku, maksudnya nggak masuk, emang bikin kurus aku bilang, bikin nafsu makan hilang, sekalipun kita udah lapar, perut udah bunyi-bunyi dan kita ngambil jatah makan, pas lihat ya langsung kenyang guys. Jadi aku kayak dulu langsung beralih ke apa, Indomie guys. Indomie aku kayak udah rasa enak banget dulu guys, udah rasa enak banget, padahal cuma 4 bulan guys aku di dalam penjara itu, cuma 4 bulan, tapi kayak makan Indomie terasa enak banget gitu loh, karena kan ada rasa, ada bumbunya. Tapi yang jatah makannya gitu itu emang nggak ada rasa, hambar, nggak ada apa-apa, cuman lauk, sayur, nasi itu tuh. Jadi kayak gimana ya, aku makan Indomie itu kayak merasa wow, kayak ada rasa itu. Ya nggak apa-apa lah, nasi diambil, nasi jate itu nggak apa-apa, maksudnya dikeluarin kalau ada yang kotor, tapi sama sayur sama tempe kebanyakan aku nggak bisa makan guys. Sayur sama lauknya aku nggak bisa makan, kebanyakan aku nggak bisa makan sayur dan lauknya, dan aku beralih kemana ya, ke Indomie kan ada warung di dalam itu, harus ada kayak koperasi gitu loh, koperasi buat jual-jual apa kayak Indomie, kayak warung kecil gitulah. Gila men, dan 1 minggu itu kan 7 hari, jadi kayak Rabu Jumat itu daging, itu kayak kalau nggak daging ayam, daging sapi. Tapi guys, dagingnya kalian tahu, setiap narapidana, setiap tahanan dagingnya satu orang segini dong, kayak dipotong kecil-kecil, ukuran kayak apa ya, mau bikin ayam kecap begitulah, lebih kecil, maksudnya kayak ayam paha itu dibagi 4. Gila, kalian pikir tuh ayam paha terus dibagi 4, cuman dapat sekecil begini setiap satu orang. Gila, mau puas apa guys, cuman satu kali makan, telan nggak pakai nasi udah selesai, udah habis. Kalian bayangkan itu, tapi ya mau gimana lagi ya, kita harus nanggung resiko apa yang kita perbuat, kesalahan yang kita perbuat kita harus nanggung. Selama 4 bulan guys aku makanku emang gila, bukan nggak teratur, emang kurus aku guys, aku bilang kurus, aku keluar aku kurus karena ya itu gila, jatah makannya emang. Kalian kalau mending jangan deh, kalau kalian mau coba-coba buat berhadapan dengan hukum, aku bilang jangan, itu siksa, bener siksa. Meskipun ya aku mau bilang ya, meskipun kalian punya duit, maksudnya banyak duit, dan setiap hari kalian dikirimin ya percuma ya, itu semua beban, maksudnya jadi beban di orang tua semua, maksudnya mikirin kalian itu di dalam, harus setiap hari kirimin makanan, maksudnya kirimin makanan. Kalau kalian kan di luar bisa kerja bantu orang tua, maksudnya setiap bulan kasih uang, tapi kalian ini kalau kalian masuk ke dalam semua song, maksudnya orang tua yang berjuang, terus plus pikiran lagi mikirin kalian, belum lagi kerja cari duit cuma buat kalian buat makan. Kalian pikir kalau kalian kan di luar, maksudnya bisa bantu-bantu lah dikit kerja terus ngasih ke orang tua kan. Jadi mending aku bilang ya percuma lah kalian maksudnya mau ikut-ikut kejahatan gitu loh, percuma. Dulu aku kayak pas baru beranjak gede, gila kayak membara banget, maksudnya mau coba-coba ikut kejahatan seperti ini, tapi pas dihadapan dengan risikonya seperti ini, dengan apa yang aku rasakan ya aku sadar, maksudnya semua itu percuma, maksudnya bisa dibilang percuma lah, maksudnya teman-teman pun kalian yang bareng-bareng dulu itu gak akan pernah datang. Aku udah rasa, maksudnya di saat kita dulu itu bareng-bareng, maksudnya sahabat bareng-bareng, pas aku dapat masalah nggak mungkin setiap hari teman-teman kalian itu datang kasih kalian makan, kasih kalian rokok atau apa, nggak mungkin guys. Untung-untungan teman kalian itu ya sebulan sekali datang, jadi percuma kalian dapat masalah
yang nanggung diri sendiri, plus beban orang tua lagi. Pikirannya di orang tua, pikiran di kalian, ruginya di kalian, rugi juga di orang tua. Teman kalian nggak rugi, padahal yang buat sama-sama kayak masuk ke jurang, ke kesalahan itu sama-sama, tapi kalian yang ditangkap. Jadi ya aku bilang percuma lah kalian mau kasih lihat kalian itu jago, kalian punya nyali ya. Mending sekarang kerja guys, kerja. Karena aku bilang makan di dalam itu, ini kan kita cerita soal makan. Karena aku bilang makan di dalam itu emang ya bukan nggak teratur, emang udah siksa banget. Kalaupun kalian setiap hari dapat makan, ini aku dicerita. Nggak mungkin kan kalian nggak punya teman di dalam, kayak satu kamar itu kalian. Dulu aku satu kamar kayak 7-8 orang gitu loh. Nggak mungkin kan kalian itu dapat makan terus nggak dibagi, cuma buat kalian. Tetap kan dibagi. Nah dulu aku cerita, dulu aku itu kayak orang tua aku kan maksudnya sedikit di bawah lah, maksudnya aku keluarganya sedikit di bawah kan, jadi satu minggu itu kayak sekali dapat besukan. Dulu aku jadi kayak cuman sekali, maksudnya seminggu sekali dapat besukan, seminggu sekali dapat besukan. Jadi kayak aku cuma makan enak itu loh. Makan enak itu kayak bisa dibilang makan enak loh, bisa dibilang kan makan enak karena kan makanannya dari luar bukan dari dalam kan. Kayak cuman seminggu sekali, jadi kayak gimana ya, kalian bawa ke kamar kalian itu 8 orang. Nah mungkin kalian yang 7 orang itu mau minta terus kalian nggak kasih, kalian bilang oh enggak, aku nggak mau simpen buat 1-2 hari 3 hari ke depan. Ya nggak mungkin lah, tetap kan otomatis kalian harus kasih. Ya kalau nggak kasih ya mungkin kalian bermusuhan atau bisa gimana bisa terjadi sesuatu atau apa kan. Jadi kalian otomatis ya harus kasih, karena kan teman satu kamar. Dan belum lagi kalau teman-teman di luar kamar datang minta, kalian masa kalian nggak mau kasih, pasti kan kasih. Jadi kayak orang tua aku bikin kayak apa ya, kayak lauk itu buat 3-4 hari ke depan, tapi pas nyampe di kamar ya 1 hari habis. Jadi kayak aku cuma nyisahin makan siang terus sama malam aku nyisain buat makan malam udah. Padahal itu orang tua aku bikin buat 3-4 hari ke depan. Jadi karena apa ya, karena maksudnya orang-orang yang teman-teman kamar sama teman-teman di luar kamar itu datang minta, masa nggak mau kasih, jadi harus kasih dong, maksudnya jadi kita harus kasih kan. Kalau nggak kasih ya bisa apa ya, kayak ada iri-iri hati gitu loh. Jadi ya mau gimana, makanan buat 4-5 hari ke depan cuma buat 1 hari guys, bayangkan itu guys. Dan kalian akan menahan siksa lagi di hari-hari selanjutnya sampai besukan datang. Nah itu pengalaman aku, maksudnya kan di yang hidup, maksudnya keluarga aku nggak kaya kan, kecuali mungkin ya kalau orang kaya masuk penjara ya mungkin setiap hari ya. Setiap hari kan kalian dapat besukan ya enak, maksudnya bisa dibilang enak-enak aja. Tapi yang aku cuma bilang yang namanya penjara itu kayak siksa, semua siksa pikiran kalian di luar tapi badan kalian di dalam. Belum lagi orang tua yang mikir kalian di dalam, berjuang kerja cari duit buat makan, buat bawa apa kalian ke dalam buat dikasih, semua itu siksa guys. Jadi percuma kalau kalian kan di luar ya, kalian bisa kerja, bisa bantu orang tua, bisa kasih duit buat apa kan. Jadi aku bilang ya percuma. Nah intinya guys, makanan di dalam itu guys gila. Kalau menurut aku makanan di dalam itu ya nggak enak sumpah. Nasi kuning nggak dicuci, sayur nggak dicuci, tempe tahu nggak digoreng, cuma direbus dibikin kuah tapi hambar. Kalian pikir itu baik-baik, hambar nggak ada rasa. Bikin buat ratusan orang tapi garamnya cuma krek, penyedapnya cuma krek, gila. Jadi kayak kita cuma makan air, bayangkan cuma makan air sama tempe, jadi kayak air panas terus dikasih di tempe tahu gitu loh, cuma begitu ya, nggak ada asin-asinnya, nggak ada gurih-gurihnya. Gila. Dan jalan satu-satunya dulu aku tuh ya larinya ke Indomie guys. Hampir setiap hari aku Indomie. Karena apa? Cuman Indomie yang merasa, maksudnya kalau aku makan Indomie merasa oh ada rasa itu, maksudnya ada rasa, ada sedikit enak lah dimakan pakai nasi karena kan ada bumbunya gitu loh. Tapi kalau aku makan jatah makannya gila, angkat tangan 4 bulan, cuma 4 bulan. Tapi bayangkan aku mikir yang bertahun-tahun, yang kasus-kasusnya mahal, yang kasus-kasusnya berat, gila. Dengan mereka mau nahan bertahun-tahun, untung-untungan mereka kalau orang punya. Tapi kalau nggak punya ya selamat berjuang, aku bilang, maksudnya selamat berjuang. Dulu aku juga berjuang 4 bulan dan cuma 4 bulan
cuman dengan jangka waktu menurut itu nggak lama, cepet, tapi dengan aku rasa itu selama 4 bulan kayak bertahun-tahun di dalam ya, karena kita dibina, maksudnya dibina dengan, bukan dibina dengan cara pukul atau disiksa, enggak, dibina dengan cara yaitu maksudnya makan harus tertib, maksudnya ada kalanya masih pingin tidur tapi harus begini, harus ngepel satu ruangan besar banget, maksudnya kerja kelompok begitu loh, dikasih tugas ya, maksudnya kita kan dibina supaya di dalam serta pas keluar nanti udah sadar gitu loh, udah sadar dan nggak akan balik ke sana. Nah jadi ya, intinya ya semua yang berbau penjara itu guys siksa guys, nggak ada yang enak, semua yang berbau penjara itu ya siksa. Aku bilang aku keluar 4 bulan, bayangkan cuma 4 bulan tapi keluar kayak kurus gila. Ya oke guys, mungkin segini dulu video yang dapat aku berikan, maksudnya pengalaman aku yang dapat aku ceritakan tentang makanan apa yang, jatah makan apa yang kita dapat di, seperti apa yang kita dapat di lapas, di lembaga pemasyarakatan. Mungkin segini dulu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, karena mungkin ya aku cuma bilang ini pengalaman aku, jika salah-salah kata mohon maafkan. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Mungkin aku akan coba ceritakan masih tentang pengalaman kehidupan aku, kayak di dalam itu seperti apa, ada hal-hal seperti apa. Stay tune terus, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.